Halo Sobat Bisnis, sekarang saya berada di KBRI Phnom Penh dan saya akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Noam Lazoardi, Sekretaris Pertama di bidang ekonomi dan politik KBRI Phnom Penh. Selamat sore Pak Noam, apa kabar? Tes dulu kita. Waduh, udah lama ketemu ya. Terima kasih nih atas waktunya, sudah bisa berbincang-bincang. Kita mau ngobrol soal hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kamboja. Mungkin Bapak bisa menceritakan ke pemirsa kita di Indonesia seperti apa sih perkembangan hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Kamboja di sini selama ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Oktaf, tentunya buat para pemirsa di Indonesia. Selamat datang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Kebetulan saya di sini membantu Bapak Duta Besar untuk menjalankan tugas-tugas meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Kamboja. Dan tentunya Pak Oktaf, perdagangan kita ini kan kerjasama perdagangan kita ini terus meningkat setiap tahun ya Pak. Betul. Jadi ya kurang lebih 10% ini dari 5 tahun terakhir Pak. Nah 10% ya. 10%. Nah sayangnya dengan pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, awal tahun lalu sampai sekarang ini tren perdagangan kita menurun minus 10% Pak. Yang tadinya setiap tahun kita nih plus 10%, dengan pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, dan tentunya tidak hanya di Kamboja, tapi juga mungkin di seluruh dunia mengalami penurunan perdagangan Pak. Ya, imbas dari pandemi COVID ini memang nggak hanya soal masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi ya. Betul Pak, betul sekali. Sangat terimbas tentunya, apalagi kan dengan adanya pembatasan pembatasan lalu lintas orang, kemudian itu juga berimplikasi terhadap pembatasan lalu lintas barang juga. Yang kita sekarang untuk dorong yaitu adalah bagaimana paling tidak angka minus ini di tahun 2021 ini akan terus meningkat. Tentunya juga ekonomi Kamboja ini kan sebenarnya lagi bagus Pak. Betul. Nah, jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan momentum ini. Produk-produk kita juga mulai banyak diterima oleh pihak Kamboja dan Indonesia juga top 10 nih Pak Oktaf dari segi nilai perdagangannya Pak. Di Kamboja ini. Jadi ini yang terus kita coba dorong Pak. Tentunya produk-produk kita yang paling utama di sini ya selain batu bara, ada tembakau dan juga ada produk-produk farmasi, kemudian juga ada food and beverage, makanan kemasan, buah-buahan, salak tentunya adalah salah satu primadona di sini Pak. Nah ini yang sekarang sudah masuk di Kamboja Pak. Dan ini akan kita tingkatkan, kita coba diversifikasi lagi produk-produk apa ini yang kita bisa masukkan lagi di Kamboja. KBRI sendiri memang menjadikan misi perdagangan dan investasi itu memang skala prioritas utama dalam namanya misi diplomatik di sini ya. Selain ada misi sosial, politik dan militer dan lain-lain Dan memang kita ketahui bahwa di Kamboja ini kita sudah ada Indonesia Kamboja Business Club. Nah, kenapa sih KBRI berperan aktif dan mendukung dengan adanya eksibisi ini? Iya Pak, tadi mungkin saya juga sedikit tambahkan tidak hanya perdagangan dan investasi Pak, tapi juga pariwisata. Pariwisata juga kita coba engage. Kenapa sih? Kenapa malah mengengage Kamboja? Sementara kan penduduknya cuma 16 juta dibandingkan kita yang 270 juta. Nah ini karena kita melihat tren pariwisata di Kamboja, tentunya bukan orang Kambojanya, tapi orang asing yang mengunjungi Kamboja itu banyak sekali Pak, sampai hampir 7 juta per tahun. Itu sebelum COVID ya? Sebelum COVID Pak. Sekarang COVID semua langsung tiarap. Kalau itu kita bisa manfaatkan. Nah tentunya kita mendapatkan keuntungan dari situ. Betul. Nah, balik lagi ke ICBC Pak, tentunya kan ini juga inisiatif dari Pak Oktaf dan teman-teman waktu itu untuk membentuk suatu klub teman-teman pengusaha-pengusaha Indonesia Kamboja di Phnom Penh yang tentunya mendistribusikan, mengimpor, kemudian memasarkan produk-produk Indonesia di Kamboja. Nah tentunya di sini KBRI sangat mendukung itu Pak. Sesuai dengan
misi dan visi Presiden kita juga, kemudian Bapak Dubes di sini, bagaimana kita meningkatkan perdagangan, Pak. Betul. Teman-teman yang ada tergabung dalam ICBC ini kan adalah salah satu ujung tombak dari upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia di Kamboja, Pak. Jadi ini salah satu bentuk dukungan kita, Pak. Pokoknya apapun yang teman-teman ICBC ada kendala, kita bisa bantu di mana, itu saling melengkapi sebenarnya, Pak. So far memang dalam kita mengembangkan organisasi ini, kendala apa ya yang sering dihadapi ya, yang menjadi tantangan utama dalam hal mengembangkan bisnis di Kamboja atau mendorong para pengusaha dan pelaku bisnis dari Indonesia untuk datang ke Kamboja? Tentunya sih kalau melihat dari ICBC sendiri sih sementara ini kan masih baru embrio, Pak. Dan kami harapkan ini akan bisa berkembang untuk menjadi suatu entitas yang bisa berdiri sendiri, bisa normal. Nah, namun kan seiring dengan perjalanan ini juga barangkali yang kita sering hadapi adalah volumenya kita mungkin belum terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak. Nah, ini yang kita coba dorong teman-teman pelaku usaha, tidak hanya pengusaha private sector tapi juga publik ya seperti BUMN untuk bisa masuk ke Kamboja. Ini kan karena tadi saya juga sampaikan bahwa pangsa pasar Kamboja ini meskipun penduduknya kecil, tapi ekonominya terus berkembang, Pak. Infrastrukturnya tuh terus berkembang. Nah, ini menjadi suatu tantangan dan juga suatu peluang bagi pengusaha-pengusaha kita untuk masuk ke Kamboja. Iya, memang kita ketahui juga bahwa pemerintah Indonesia Pak Presiden Jokowi sendiri memang mendorong adanya investasi masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya juga perusahaan Indonesia pun bisa berinvestasi di negara lain, ya. Contohnya di Kamboja ini. Karena memang secara kita bisa dibandingkan besaran negara, memang Indonesia ini kan salah satu negara terbesar, nomor 4 di dunia, nomor 1 di ASEAN gitu ya. Harusnya bisa juga mendorong investasi di negara seperti Kamboja. Dan juga salah satu misi dari Presiden Jokowi adalah meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Nah, itu gimana kira-kira dalam hal ini KBRI untuk menanggapinya? Ya, balik lagi, Pak. Kami di KBRI ini kan sering sekali mengetuk pintu teman-teman di Indonesia. Ayo datang ke Kamboja, bahwa Kamboja ini merupakan the next big thing nih. Betul. Karena dari segi pertumbuhan itu Kamboja tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di Asia Tenggara dan di Asia Pasifik itu nomor 2 kan, Pak. Sebelum COVID itu dalam 1 dekade 10 tahun Kamboja itu selalu growth-nya 6-7% pertumbuhan ekonomi setiap tahun ya. Betul, Pak. Except COVID ya. Except COVID. Dan kendalanya adalah ketika kita menutup pintu teman-teman di Indonesia, mindset itu yang masih belum lepas bahwa Kamboja adalah negara yang terbelakangan, yang belum berkembang, dan harus jumlah penduduknya kecil. Mungkin kayak kalau di Indonesia satu provinsi aja di Indonesia. Karena kan memang market Indonesia sendiri buat pengusaha-pengusaha di Indonesia masih cukup luas gitu loh untuk mereka kembangkan. Boro-boro mau keluar negeri gitu ya. Ya itu seperti itu. Jadi ya mereka teman-teman di Indonesia juga berpandangan seperti itu. Nah, cuman kan ada beberapa yang sudah mengunjungi Kamboja, Phnom Penh, Siem Reap, mereka kaget dan bahwasanya ya sebelum kita datang ke suatu tempat ya kita tidak bisa membicarakan tempat itu tersendiri, karena kan seeing is believing, Pak. Betul. Nah, kenapa itu menjadi suatu peluang? Ini negara-negara lain nih, Pak. Tiongkok, Korea, betul. Di Kamboja ini pemerintah Kamboja ini sangat welcome ya terhadap investasi asing ya dari luar ya. Betul, Pak. Karena memang dulu sekitar 10 tahun yang lalu begitu pertama kali saya kesini, memang Kamboja ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Tapi dalam 10 tahun terakhir mereka pertumbuhan ekonominya cukup pesat dan middle income kelasnya tumbuh. Betul, Pak. Ya, besar sekali. Sehingga banyak investasi negara asing masuk. Betul, Pak. Dan bahkan negara tetangga kita, Malaysia, itu di sini sekitar 230 perusahaan yang beroperasi di Kamboja. Nah, sedangkan kita ya mungkin salah satu pionirnya adalah Pak Octav ya, tentunya. Ya ini yang kita coba tarik lagi teman-teman bahwa
negara-negara tetangga kita itu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kamboja yang pesat. Kenapa kita tidak? Nah, betul. Kapasitas, kapabilitas kita ya jauh lebih besar. Seperti itu, Pak. Betul. Nah, dalam rangka mewujudkan itu, memang selama ini selain dengan menginisiasi terbentuknya ICBC dan juga saya melihat peran aktif dari KBRI dalam melakukan aktivitas banyak hal ya. Nah, seperti terakhir ini ada peluncuran halaman Indo-Procam di Facebook page dan juga membuat ICBC Directory. Nah, itu mungkin bisa diceritain. Ya, kira-kira apa ininya? Tentunya hal itu sebenarnya timbul dari keterpaksaan sih. Keterpaksaan kenapa? Situasi sedang pandemi. Betul. Traveling juga dibatasi dan bahkan kalau orang datang ke Kamboja harus karantina 14 hari. Betul. Nah, ini yang akan kalau sebelum Covid kan delegasi bisnis Indonesia, pedagang, kemudian juga pameran-pameran itu kan banyak diikutin, Pak. Nah, kalau sekarang kan ya terkendala Covid, bagaimana caranya kita bisa sekaligus mempromosikan nih. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang datang ke Kamboja. Nah, dengan adanya keterbatasan dan keterpaksaan itu, Pak. Nah, dari KBRI berinisiatif untuk membuat platform Indo-Procam, Indonesia Promotion in Cambodia. Nah, kita milihnya adalah laman Facebook. Kenapa Facebook? Karena hampir dari 80% orang Kamboja itu Facebook user. Betul. Nah, sehingga produk-produk yang kita promosikan itu bisa lebih menjangkau masyarakat luas, Pak. Tidak hanya masyarakat yang ada di Phnom Penh atau di Siem Reap atau Siem Phil, tapi juga bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena kan salah satunya juga Kamboja ini ada bonus demografi, Pak. Jadi angkatan kerja muda itu lebih banyak dan lebih dari 70%. Nah, ini juga kita manfaatkan bahwa dengan Indo-Procam ini kita engage terus produk-produk Indonesia seperti apa, tidak hanya produk, Pak, tapi juga destinasi wisata yang ada di Indonesia. Siapa tahu nanti kalau situasinya sudah jadi halaman Indo-Procam ini tidak hanya untuk mempromosikan produk dan jasa Indonesia di Kamboja saja. Jadi audiensnya juga berharap mensosialisasikan ada peluang bisnis, ada opportunity bisnis yang teman-teman di Indonesia bisa ikutan. Betul, Pak. Jadi kan kita two ways two ways untuk teman-teman kita di Indonesia bisa memanfaatkan platform ini dan teman-teman di Kamboja juga bisa memanfaatkan platform ini dan juga tidak serta-merta bahwa teman-teman di Indonesia yang bisa mempromosikan di Indo-Procam, tapi juga teman-teman Indonesia kita kan di sini banyak juga sebagai pengusaha lautaf. Ini juga dimanfaatkan oleh teman-teman kita. Dan memang semuanya sekarang serba digital, karena apalagi semenjak Covid ini kan kemarin kan masih bisa tuh ada direct flight link dari Jakarta ke sini. Sekarang berhenti sementara gitu ya, sehingga mau nggak mau kita harus promosinya melalui platform online gitu ya. Mau tidak mau karena sudah generasinya 4.0, industri 4.0, betul. Generasi milenial yang sudah sangat melek teknologi, kita mau nggak mau tidak boleh ketinggalan, Pak. Betul. Nantinya KBRI juga mungkin tahun ini akan mengembangkan platform ini, Pak. Barangkali tidak hanya sifatnya platform Facebook, tapi juga nanti akan kita kembangkan menjadi media untuk bisa kita langsung business matching, Pak. Ini sudah kita mulai dengan business matching Indo-Procam. Ada ya, banyak beberapa pengusaha dari Indonesia pelaku bisnis ada yang mulai sudah bertanya. Sudah tidak hanya mulai bertanya, Pak, tapi kita lakukan business matching. Jadi berapa kita tentukan topiknya, misalnya F&B dan farmasi. Mereka punya produk apa? Mencari partner di sini kita kita matchingkan dengan pengusaha-pengusaha Kamboja yang juga mencari produk. Nah, itu juga yang terakhir yang di develop oleh KBRI di ICBC Directory itu kan menulis semua para pelaku bisnis dan pengusaha yang sudah tergabung dalam ICBC. Ya kan? Nah, mungkin diharapkan nanti juga tidak hanya terbatas di situ aja kan, pengennya nanti kan ada berkembang pelaku bisnis lain bisa join, terus juga sektor-sektor baru bisa
bisa ditambahkan di sana nanti ya. Betul Pak. Nah itu kan satu lagi itu kreativitas teman-teman di KBRI, bagaimana membuat suatu database. Database barangkali kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di Indonesia ataupun di Kamboja juga. Kira-kira saya mau mengekspor barang A, ada nggak yang bisa saya hubungi? Nah, kemudian saya ingin istilahnya berbicara dengan orang Indonesia yang sudah lama ada di Kamboja, ingin tahu secara bisnis model ataupun pengalaman itu seperti apa, bisa nggak ada yang bisa sharing ya? Nah bisa sharing. Nah itu menjadi suatu media buat kami di KBRI juga membantu mensupport bahwasannya ini ada KBRI dan ICBC membuat buku tersebut. Nah ini nanti kedepannya kami harapkan juga Pak ada suatu lembaga yang berdiri sendiri ICBC. Nah ini kan juga bisa menjadi suatu platform untuk berkembang besar Pak. Nanti ICBC tidak hanya menjadi sebuah klub, tapi menjadi sebuah entitas yang bisa melaksanakan kegiatan seperti Chambers of Commerce-nya. Betul. Ya itu menjadi harapan kita bersama ke depan. Modalitas besar Pak. Iyalah betul, karena memang semuanya harus dimulai dari awal. Betul Pak. Betul. Ya tapi dan juga kita berharap kondisi pandemik ini ya, terus kita tahu juga kan di setiap negara kan sudah mulai vaksinasi ya di Indonesia maupun di sini juga ya, dan kita berharap ekonomi cepat pulih ya. Nah tentunya ini juga harapan-harapan dari pihak KBRI untuk khususnya 2021 ke depan. Mungkin bisa diceritakan juga. Harapan kami sih tetap sama, gimana caranya untuk meningkatkan perdagangan, investasi. Tidak hanya investasi Indonesia di Kamboja, tapi sekarang kan juga karena ekonomi Kamboja juga sudah berkembang. Nah banyak juga orang-orang Kamboja yang ingin berinvestasi keluar. Ini kita coba kita coba formulasikan nih skemanya seperti apa. Yang ketiga tentunya pariwisata Pak. Pariwisata jangan ditinggalkan. Bukan orang Kambojanya, tapi juga orang Kamboja di sini sendiri itu sangat berpotensi Pak, karena kalau mereka berwisata itu tidak 1-2 orang Pak, tapi satu grup. Karena satu kampung ya Pak ya. Satu kampung diajak semua. Karena memang di sini kekerabatan dan kekeluargaannya itu cukup erat. Betul Pak. Kerabatan, keluarga, tetangganya itu diajak satu pesawat, kadang mereka sendiri. Nah itu kan menjadi suatu peluang juga. Iya, tentunya juga turis-turis asing yang mengunjungi Kamboja, tentunya dari Siem Reap mungkin kita bisa divert dari Angkor ke Borobudur. Nah, itu jadi satu destinasi yang satu. Nah, itu hubungan tuh antara Angkor Wat dengan Candi Borobudur ya. Iya. Dan yang kedepannya juga kita akan engage dengan BUMN tentunya, karena kan Pak Jokowi juga ingin bagaimana juga BUMN kita itu melakukan outbound investment di luar. Nah di Kamboja juga banyak sekali peluang, yang tidak hanya sektor infrastruktur tapi juga sektor energi. Nah ini sektor transportasi di sini masih memerlukan kereta api Pak. Jadi kita mencoba nih untuk bagaimana kita bisa berkompetisi nih dengan teman-teman kita dari Tiongkok dan Jepang serta Korea Pak. Nah tentunya kan juga mungkin Pak juga tahu bahwa produk-produk Indonesia juga tidak kalah Pak dengan produk dari kita bisa bersaing. Betul Pak. Nah, jadi itu Pak harapan kami ke depan. Kami akan mencoba untuk menarik lebih banyak lagi Pak. Ya, sektor-sektornya juga sudah mulai bermunculan. Nah itu Pak. Ya, wah ini sangat bermanfaat sekali nih, banyak sekali informasi-informasi baru dari Pak Noam ya. Tentunya kita berharap perbincangan ini bisa memberikan inspirasi untuk sobat bisnis semuanya di Indonesia ya. Tadi ya saya garis bawahi tadi apa yang dibilang Pak Noam. Ada peluang di sini ya. Jadi buat teman-teman di Indonesia jangan ragu ya, ekspansi bisnis Kamboja ya. Ini kita bisa bantu di sini dari pihak KBRI, dari kami dari ICBC, kita bisa sharing-sharing ya. Ya, mungkin itu saja Pak Noam. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih atas perbincangannya. Wow, sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya teman-teman ingin menghubungi KBRI silahkan, ada website. Nanti saya akan tulis di description. Ya, nanti bisa dihubungin Facebook, Instagram, Twitter, email, semua lengkap. Mantap sekali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita tos dulu. Ya, baik. Sampai ketemu. Terima kasih sobat bisnis.